kita bertemu lagi di Talk is Fun. Tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama. Apa kabar Anda pekan ini? Apakah sudah ada perubahan mungkin yang berdampak bagi Anda dan juga komunitas atau lingkungan di sekitar Anda? Karena kalau saya ngomongin soal perubahan, kadang-kadang kita punya niat ya, ingin berdampak atau memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar kita. Tapi berangkat dari mana kadang-kadang kita harus bingung atau suka bingung untuk memulainya. Nah, tamu-tamu saya yang hadir di Talk is Fun kali ini adalah mereka yang melalui gerakan mungkin atau aksi yang kecil tapi bisa berdampak atau memberikan perubahan yang luar biasa bagi lingkungan. Salah satunya yang pertama adalah sosok yang mungkin beberapa waktu lalu sempat viral karena aksinya yang menandai jalan-jalan rusak atau jalan-jalan berlubang di Jakarta yang bisa membahayakan nyawa para pengendara jalan. Berbahaya memang, tapi berangkat dari keresahan itu pula mungkin yang bisa membuat perubahan agar jalanan yang biasanya menjadi mobilitas atau lalu lintas atau lalu lalang kita semua bisa lebih aman lagi untuk digunakan. Siapa dia? Ini dia sosoknya. Saya dapat aduan di sebelah sana ada lubang katanya. Di sini nih, ini ada lubang nih, ke dalam nih. Jembatan Cideng yang dari Seorang warga Jakarta bernama Ijul viral di media sosial karena aksinya yang tak biasa. Mari kita maju. Ia turun langsung ke jalan menandai lubang-lubang berbahaya demi mencegah kecelakaan. Tutup saluran yang rusak sini udah saya tandain. Pria bernama lengkap Rafli Zulkarnain ini kerap hadir di tengah padatnya jalanan ibu kota. Di antara lalu lalang kendaraan, ia secara rutin menyemprotkan cat ke permukaan jalan yang berlubang. Tujuannya memberikan tanda visual agar lubang jalan lebih mudah terlihat, terutama pada malam hari atau saat hujan. Bayangin nih kalau hujan. Aksi ini bukan tanpa alasan. Ijul mengaku pernah mengalami kecelakaan akibat jalan berlubang di flyover Pancoran pada 2016. Sejak saat itulah ia melakukan aksinya ini secara sukarela dan mandiri agar tidak ada orang yang bernasib sama seperti dirinya. Jalanan nih ada bocoran air di sini nih, bisa dilihat. Meski memiliki resiko tinggi dan bahkan bertaruh nyawa karena dilakukan di jalanan yang padat, Ijul tetap konsisten mencari jalan rusak atau menerima laporan dari warga. Tak hanya jalan rusak, tapi juga kerusakan fasilitas lain, seperti kebocoran saluran air hingga parkir liar yang mengganggu arus lalu lintas. Kegiatan ini pun memicu perhatian publik. Tak sedikit warganet yang mengapresiasi aksinya, sekaligus mendorong pemerintah untuk lebih cepat melakukan perbaikan. Meski bukan solusi permanen, langkah kecil ini memberi dampak nyata dalam meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan. Ya, di tengah hiruk-pikuk Jakarta dengan segala isu atau masalahnya tetap menjadi tanggung jawab untuk kita semua yang berada di Jakarta untuk bisa saling menjaga keamanan, keutuhan dan juga kenyamanan. Khususnya mungkin bagi masyarakat yang terbiasa melakukan aktivitas atau kesehariannya di jalanan, baik pengguna jalan maupun juga pengendara. Nah, ada salah satu sosok tadi mungkin yang sudah Anda lihat di video yang cukup vokal dengan aksinya untuk menjaga bersama bahwa kita sebagai pengguna jalan berhak loh ya kan untuk mengutamakan keselamatan para pengendara. Sudah hadir ada Bang Ijul. Bang Ijul apa kabar? Alhamdulillah baik kabarnya. Jadi sebelum nyampe sini sempat nandain jalan dulu? Alhamdulillah sih tadi nggak ketemu. Oh. Karena lewatnya kan Sudirman Tamrin. Tapi kalau ketemu berarti setiap hari mobilitas di jalanan? Biasanya bawa itu, satu tote bag gitu isinya ada cat semprot, ada alat lalin kayak gitu sih. Oh iya? Iya. Itu pasti selalu dibawa? Terus dibawa. Oke, jadi begitu ngelihat ada jalanan berlubang atau jalanan rusak, ya udah refleks aja, refleks aja gitu. Tapi banyak sih yang nggak dikontenin sih. Nanti dibilang ini manfaatin konten ya. Oke, Bang Ijul, kalau kita ngomongin soal jalanan rusak ya, jalanan berlubang itu kan jelas menjadi ancaman bagi pengendara atau pengguna jalan. Tapi kita tahu apa yang dilakukan itu juga berbahaya. Benar.
Kenapa sih? Tahu kan itu sebenarnya bahaya? Bener, bahaya banget. Karena kan itu kita lakukan Ngejar viralnya atau apa ya nih? ngejar ngentilnya sih sebenarnya. Nah, apa yang dikejar? Sebenarnya kan dulu kita punya pengalaman pribadi kan, saya sendiri punya pengalaman pribadi 2016 jatuh kan. Jadi ada dendam di situlah. Jatuhnya gara-gara jalan rusak gitu. Singkatnya seperti itu. Di Pancoran, di flyover. Oke, Ah, itu naik saat motor. apa naik motor? Naik motor. Habis itu Oke. nggak jalan 2 minggu. Keluarga dan pribadi juga sempat mikir, sempat terapi segala macam. Takutnya kan nggak bisa jalan lagi ya gitu. Karena kayak belajar merangkak lagi kayak bayi gitu. Nah habis itu Berarti pas kecelakaannya cukup cukup parah dong. kalau dibilang parah sebenarnya nggak, ini sih bagian kiri ini kaki nih. Kalau sekarang masih agak bengkok Kak sebenarnya. Yang kiri nih yang Jadi telapaknya. berangkat dari kecelakaan pribadi itu. Bener. Jadi dendam lah di situlah. Kan nggak enak, udah jatuh nggak bisa bangun ya kan, lama terus si pekerjaan juga hilang kan dulu. Kan 2 minggu nggak masuk, 2 minggu lebih nggak masuk kan. Jadi nggak bisa dong izin. Jadi ya sudah. Tapi double bahaya habis kecelakaan tapi ngikut ngelakuin aksi itu juga gimana tuh? Nah itu jadi dendam itu ya mau nggak mau cara paling instannya apa nih biar orang nggak ngalamin ya ditandain gitu. Cara paling instannya kan begitu, kelihatan kan dari gitu cepet. Itu sama modalnya kan kita kan modal sendiri kan gitu. Jadi kita murah gitu. Oke, cara paling instan. Kenapa nggak begitu ngelihat jalanan rusak, jalanan berlubang, langsung aja lapor ke dinas, Bener. misalkan ke kelurahan, apa namanya dinas pekerjaan Iya, umum, dishub gitu, atau pemprov Iya. gitu. Kalau dulu mungkin masih belum tahu Kak gitu. Untuk yang lapor-lapor yang tahunya cuma lapor ke kelurahan aja pakai RT gitu ya tahunya dulu tuh. Nah, apa namanya semenjak ngulik-ngulik sendiri akhirnya tahu. Cuma memang itu kan butuh proses ya waktu. Kalau kita ngelaporin pun itu pasti kan butuh waktunya. Sedangkan jalan itu hidup Kak terus itu tuh. Hidup terus dan ada orang lewat terus tuh per menit. 24 jam tuh. Nah, jadi tandain itu kan otomatis kan sembari nunggu direspon, ya semanggil orang juga lewat gak, oh ada jalan rusak nih gitu kalau tandain. Oke. Gitu sih. Kenapa kita harus selalu viral dulu baru gercep gitu? Itu sebenarnya sih saya nggak tahu ya, nggak maksudnya kalau bilang saya nyari viral pun sebenarnya enggak kan. Saya cuma nyari ngasih tahu aja fakta di lapangan gitu. Ini seperti ini begitu. Terus apa namanya dengan ada posting saya di sosmed itu kan menandakan misalkan kakak nih misalkan lihat postingan Ijul gitu. Terus lihat nih, oh di sini ada yang rusak gara-gara lihat postingan Ijul jadi oh mau lihat sini jadi hati-hati gitu. Sedangkan kalau Ini berarti banyak yang ngebantu ya? iya, terus kan kalau cuma kita nandain doang nggak di-upload di sosmed kan yang tahu cuma di lapangan doang kan. Kalau di sosmed kan bisa nyamber mulut ke mulut tuh. Pernah nemuin nggak Bang Ijul yang paling parah? Paling parah. Yang selama ini pernah ditemuin? Paling parah itu daerah Jakarta Utara tuh. Daerah-daerah yang mau ke arah pelabuhan Sunda Kelapa itu Tanjung itu Priok parah itu? banget itu. Itu kayak kalau awal-awal tahun tuh itu kayak kubangan kayak apa ya istilahnya kayak sawah lah istilahnya gitu. Itu kubangan besar-besar sekali gitu. Padahal itu jalan utama, jalan raya. Oh itu jalan utama? Iya. Dan itu habis itu infonya juga dari orang juga gitu ngasih tahu warga sana gitu. Kayak bang ada nih sini segala macem. Ya udah kita ke sana pas sampai sana, wih kayak kubangan kerbo nih. Oke. Ini kan sebenarnya bukan gini tanggung jawab kita memelihara, menjaga infrastruktur, sarana, fasilitas itu kan ya semuanya ya, bukan pemerintah aja ya, bukan pemprov atau pemerintah daerah, tapi masyarakatnya juga. Tapi itu kan udah ada ranahnya. Bener. Kenapa tapi harus warga yang make a move gitu, yang bergerak? Sebenarnya kalau dari Ijul sih sebenarnya gini ya, apa namanya masalah itu kan memang tanggung jawab dari pemangku kebijakan, entah pemerintah atau siapalah gitu. Nah tapi kan kenyataannya kan di lapangan memang kalau saya pengalaman saya itu adalah ya itu kurangnya perhatian gitu. Jadi kita kasih perhatian lah ke pemangku kebijakan ini. Ini kita kasih informasi begitu. Harusnya kan tugas mereka begitu. Tapi karena kita basically punya pengalaman pribadi yang nggak enak, ya mau nggak mau kita harus gerak juga gitu. Nah, misalkan pun dari warga bergerak pun, itu warga juga sebenarnya kan ya baik lagi tuh, warga bantu warga gitu ya. Iya. Nah kalau misalkan kenyataan nih Kak, kalau di lapangan itu memang kadang pemangku kebijakan ini memang kadang cukup lambat begitu. Nah, padahal harapan warga itu hal-hal seperti itu kan sebenarnya merugikan banget. Walaupun sebenarnya kan kadang ada lubang kecil nih Kak. Buat mobil tuh mungkin nggak seberapa tuh. Buat motor bisa jatuh gitu. Iya, apalagi kalau kondisinya hujan misalkan. Nah, jadi istilahnya warga nih, saya juga warga juga kan, kurang didengerin lah curhatannya gitu. Kemarin udah sempat curhat kan ke Iya. Bang Dul kan? Iya, kemarin udah sempat langsung ada tuh. audiensinya langsung diterima sama Pak Wagub.
gimana? Itu alhamdulillah sih, itu sebenarnya kontaknya dadakan gitu. Jadi ada staffnya itu lewat Instagram, kontak habis itu pindah ke WA, habis itu udah tuh besoknya langsung Nggak ketemu. dimarahin, ngapain gitu kan? Bahaya gitu, udah Jujur, ada aturannya. Sebenarnya aku kan sebenarnya udah lakuin udah lama Kak, dari lama itu. Dan beberapa orang yang di situ kepala dinasnya udah tahu saya sebenarnya gitu. Cuma memang pergantian pimpinan di DKI-nya aja yang ganti. Oh, oke. Nah, cuma pas di situ ya alhamdulillah dari yang sekarang ini ya, mendukung gitu, mendukung penuh untuk kegiatan seperti itu. Dan kemarin juga pas diskusi itu ya Ijul ngasih belak-belakan aja gitu pemasukan. Karena mereka katanya butuh harapan dan masukan. Ya udah Iya. kita kasih belak-belakan aja tuh. Oke, niatnya kan sebenarnya berangkatnya baik ya. Benar. Ya, warga bantu warga. Tanggung jawab dan juga kewajiban kita dan Benar. hak kita juga ada di sana. Tapi mungkin dengan adanya ini, apakah juga kedepannya gini punya relasi, punya kerjasama dengan dinas-dinas terkait gitu ya, supaya tidak terlalu lambat gitu penanganannya. Nah kemarin sebenarnya kan permasalahan gini Kak, apapun masalah sebenarnya kan warga ini cepat butuh direspon aja dulu gitu kan. Nah Kan ada PTC padahal ya. bener, karena ada aplikasi juga tuh Ya. kan, di Jakarta namanya Jaki Jaki. gitu. Dan sebenarnya kan laporan ini kanalnya banyak Kak, bisa datang kita kantor pemerintahan gitu. Nah tapi faktanya di lapangan memang kadang kalau kita ke kantor kelurahan gitu kadang dilempar-lempar gitu atau enggak memang disimpan aduannya tapi nggak ada tindak lanjut begitu. Nah makanya ya kita jalur instannya adalah sebagai warga ya mau nggak mau di posting di sosial media begitu. Sebenarnya tujuannya sih nggak ada ngejelekin pejabat manapun, cuma ya tujuannya biar rame aja. Oke, Jakarta itu kan kota global, Bener. ya kan, punya masa depan yang baik gitu ya. Bener. Kita harapannya seperti Bener. itu gitu. Tapi permasalahan infrastruktur, sarana, fasilitas, jalanan gitu itu mungkin masih menjadi PR besar, apalagi banjir dan Setuju, segala macam setuju. gitu ya. Nah, bagaimana ini semua juga bisa menjadi notes penting bagi masyarakat juga dan juga bagi pemerintah Bener. provinsi. Jadi kalau dari Ijul gitu ya, sebenarnya kan semuanya harus bertanggung jawab gitu ya, apalagi kan sampah banjir itu ya. Kan itu sebenarnya kan bisa dampak. Soalnya ini Akamsi nih. Iya. Pemain inti Anak kalau Betawi pemain inti. asli ya. Jadi itu kan sebenarnya dampak-dampak bisa dampak dari yang lain gitu, entah dampak proyek, entah dampak sampah. Kan banjir bisa jadi karena saluran tersendat gitu, kan macam-macam gitu dampaknya. Kalau dibilang Jakarta dari dulu banjir memang iya gitu, tapi kan ada hal tentu yang kita bisa buat gitu, buat ke depannya gitu. Menurut saya sih budaya kesadaran diri Kak yang mesti ditingkatin gitu. Kan kadang orang tuh yang mohon maaf gitu ya, saya orang melihat sampah di sebelah dia atau apa, kadang kan dia nggak mau ngangkat atau apa gitu, itu kan kesadaran diri yang kurang. Menurut saya kesadaran diri Jakarta kalau budaya itu naik, menurut saya Jakarta ini akan jadi kota global yang standarnya sesuai internasional menurut saya. Sesimpel kalau kita misalnya makan di satu food court pusat perbelanjaan gitu ya, kalau buat saya Iya. kita masih belum punya kedisiplinan untuk bisa meletakkan Bener, tray tray-nya. makanan itu di tempatnya gitu. Nah. Harus menunggu orang, kenapa sih harus nunggu cleaning service Iya. gitu ya? Buang-buangnya kita juga bisa. Setuju. Tapi sekali lagi itu bukan tanggung jawab satu pihak, tapi semua yang Setuju. hidup dan berada di sini di Setuju. Jakarta ya. Terima kasih sudah hadir di Talk is Fun kali ini. Terima kasih banyak. Dan usai jeda, saya masih akan kembali dengan narasumber lainnya yang juga punya satu gerakan membangun komunitas demi kebermanfaatan di masyarakat. Siapa dia? Tetaplah di Talk is Fun. Jangan kemana-mana. Ada satu nih, coba tebak. Suaranya begini. Sol, do, iwa, kebo, re, mi, fa, sol, ikan, tongkol. Saya akan bercerita